الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل في الاستفادة. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai kebiasaan seorang penuntut ilmu dalam hal mengambil faedah. Dalam bab ini, Al-Imam Az-Zarnuji nantinya akan menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di antara sifat atau kebiasaan yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah dia haus akan faedah, haus akan pengetahuan yang baru. Akan kemudian di setiap dia menemui faedah tersebut, dia akan langsung mencatatnya. Atau makan kalau kita dalam bahasakan yang lain, dimanapun ada peluang faedah, maka dia akan kejar di sana. Nah, itu akan menjadi salah satu pembahasan yang dibahas oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limu Ta'limnya ini. Wayan bagi ayakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk senantiasa terus-menerus mengambil faedah. Ya, haus akan faedah fi kulli waqtin, ya kapanpun itu. Jadi faedah di sini maksudnya adalah setiap hal yang sekiranya dapat menjadi wawasan baru, pengetahuan baru, baik itu di luar majelis, tetap diambil atau dicari oleh seorang penuntut ilmu. Jadi hari-harinya, dari sejak dia bangun tidur hingga tidur kembali, yang dia cari adalah faedah. Meskipun tidak setiap saat dia berada di dalam masjid. Karena barangkali mungkin dia pergi ke pasar, lalu di jalan dia mendengarkan satu dua perkataan kalimat dari seseorang yang sedang mungkin menyampaikan sebuah dalam majelis ilmu atau sebagainya. Nah, dia mengambil faedah itu, ya meskipun tidak dari awal berniat untuk menghadiri majelis tersebut. Nah, inilah salah satu di antara bentuk bagaimana seorang penuntut ilmu yang baik itu adalah seseorang yang haus akan faedah baru, haus akan ilmu baru. Ya, bahkan ketika tidak berniat pun dia berusaha untuk mengambilnya, meskipun dari awal dia niatnya adalah ke tujuan yang lain seperti itu. Hatta yahsulalahul fadl, sampai hingga kemudian dia sampai kepada karunia Allah ya, atau mendapatkan kemuliaan daripada yang dilakukannya tersebut. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah. Nah, di antara salah satu cara ya dianggap sebagai seorang yang istifadah itu bagaimana, atau bagaimana supaya kita bisa istifadah setiap saat. Dijawab oleh Imam Az-Zarnuji, bagi seorang penuntut ilmu itu setiap saatnya itu ya di setiap waktunya itu dia selalu membawa mihbarah, tinta. Ya kalau dalam konteks saat ini tentu artinya adalah pulpen ya atau pensil dan segala macamnya, alat tulis lah secara umum. Jadi seorang penuntut ilmu yang baik itu ya dia pasti akan selalu mengambil istifadah dimanapun dia bisa mendapatkannya. Nah, di antara salah satu bentuk mengambil istifadah itu caranya dengan apa? Dengan selalu senantiasa membawa alat tulis. Karena dia tidak tahu dalam perjalanannya menuju suatu tempat yang mungkin tidak diniatkannya untuk mencari ilmu, untuk belajar, tapi mungkin saja nanti di perjalanan dia akan mendapatkan suatu faedah baru. Ada tiba-tiba majelis, akhirnya dia datang ke majelis tersebut. Lalu kemudian dia butuh pasti alat tulis seperti itu. Yang nanti untuk fungsinya adalah untuk mencatat apa yang dia dapatkan seperti itu. Karena kalau seandainya dia hanya hadir lalu kemudian dia ingat-ingat saja di kepalanya tanpa ada niat dari awal untuk belajar ke sana, tentu nanti bisa jadi berpotensi apa yang dihafalkan itu akan menjadi hilang. Ya, jadi setiap saat membawa alat tulis, hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiah, lalu kemudian dia menulis apapun yang dia dengarkan dari faedah-faedah ilmiah gitu ya. Jadi kembali lagi bahwasanya setiap penuntut ilmu itu pasti haus akan faedah, haus akan faedah. Dia lari ke sana kemari mencari ilmu. Bahkan tanpa niat mencari ilmu pun mau pergi ke pasar atau pergi ke tempat tertentu, tapi tiba-tiba ada faedah, dia langsung kejar faedah itu. Nah, supaya tidak kehilangan faedah yang dia dapatkan itu, dia selalu bawa alat tulis. Barangkali nanti saya akan temui suatu majelis yang tidak saya niatkan, dan saya butuh alat tulis untuk menyimpan apa yang saya dengarkan dari orang yang menyampaikan ilmu dalam majelis tersebut. Qila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Dikatakan bahwasanya ya dalam sebuah ungkapan, siapa yang menghafal sesuatu farra, maka dia berpotensi akan kehilangan hafalannya. Jadi ibaratnya kita kalau hanya sekedar menghafal, potensi akan hilang hafalan itu besar. Ya, wa man kataba syai'an qarra.
Tapi siapa yang menulis sesuatu, maka dia akan qarra, akan tetap. Jadi potensi akan lupanya menjadi hilang dengan cara apa? Dengan menuliskan apa yang kita dapatkan tadi. Jadi sambil kita menuliskan, sambil kita menghafalkan juga. Nah, seperti itu. Ini jangan kemudian disalahartikan ya. Kita pernah mendengar perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan ilmu itu bukan apa yang dihafal gitu ya. Atau ilmu itu bukan sekedar yang apa namanya al ilmu fis sudur lah fis sutur gitu ya. Ilmu itu bukan apa yang apa namanya yang ada dalam catatan tapi ada dalam hati kita seperti seolah-olah nggak perlu nulis lah yang penting itu. Nah, ini kan salah konteks ya. Jadi setiap quote atau setiap ungkapan yang disampaikan oleh ulama itu ada tempatnya masing-masing. Ya bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan juga ya dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Bahwasanya ilmu itu seperti binatang buruan yang artinya kalau kita tidak ikat dengan tulisan, dia akan kabur gitu ya. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam ilmu. Jadi dalam satu konteks ini kita harus memahami bahwasanya ilmu itu sambil dihafalkan benar ya, tapi juga jangan lupa untuk ditulis. Nah, untuk salah satu memperkuat hafalan kita adalah dengan cara menuliskannya. Tidaknya ketika kita lupa karena kita seorang manusia ya yang berpotensi lupanya itu sangat besar, setidaknya kita punya catatan yang nanti bisa membuat kita mengulang dan kemudian mengingat kembali apa yang telah kita lupakan sebelumnya. Itulah bagaimana kita menempatkan ya ungkapan-ungkapan para ulama pada tempatnya. Jangan kemudian kita ambil satu ungkapan, kita tinggalkan ungkapan yang lain, seolah-olah yang satu penting, satu tidak penting. Semuanya penting dan semuanya punya konteks masing-masing. Wakila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Ya, dikatakan juga bahwasanya ilmu itu diambil ya sesuatu yang diambil dari apa namanya mulut ya atau dari ungkapan atau ucapan seorang ulama gitu. Jadi ilmu itu adalah apa yang diambil atau yang disampaikan oleh seseorang ya li'annahum yahfadzuna ahsana ma yasmaun ya karena orang yang menyampaikan atau ulama yang menyampaikan ilmu itu pasti hanya menghafal apa yang terbaik bagi dirinya ya jadi apa yang sekiranya baik ya dari semua yang dia dengarkan pasti dia hanya menghafalkan atau mengingat apa yang sekiranya baik bagi dirinya wa yaquluna ahsana ma yahfadzun dan dia hanya akan mengatakan apa sesuatu yang terbaik yang dia hafalkan jadi sudah berkurang ini ya dari semua yang dia dengarkan dia kemudian kurangi atau dia apa namanya pilih-pilih mana yang terbaik untuk dihafal dari apa yang dihafal dia pilih-pilih kemudian keluarlah dari lisannya itu adalah yang terbaik dari yang dia hafalkan lalu kita pun menuliskan itu gitu ya yang kita tuliskan pun bahkan mungkin yang terbaik yang kita dengarkan seperti itu ya wasami atau Syekh al adib al ustadz Zainal Islam al ma'ruf bil adib al Mukhtar yaqul jadi aku pernah mendengarkan kata Imam Az-Zarnuji Syekh al adib Ustaz Zainal Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar, beliau berkata, Qala Hilal bin Yasar, ya, suatu ketika Hilal bin Yasar itu berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi. Jadi ini beliau menceritakan riwayatnya Rasulullah SAW itu suatu ketika ya Halal bin Yasar itu melihat beliau Rasulullah yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Jadi Nabi itu dalam suatu majelis pernah menyampaikan suatu ilmu atau suatu hikmah ya kepada para sahabat yang mendengar. Ya, fakultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, kata Hilal bin Yasir ini, Aid lima qulta lahum. Ya, ulangilah kepadaku apa yang kau katakan kepada mereka. Jadi diminta diulang oleh si Hilal bin Yasir ini. Faqala li, lalu kemudian Rasul berkata kepadaku, hal ma'aka mihbarah, apakah engkau membawa pulpen, membawa tinta? Kata Rasul seperti ini. Ya, fakultu ma ma'i mihbarah. Ya, aku tidak membawa tinta, kata atau membawa pulpen, kata alat tulis ya, kata Hilal bin Yasar ini. Faqala Nabi SAW, lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Hilal tadi, ya Hilal, la tufarikil mihbarah. Ya, jangan sampai engkau berpisah dengan mihbarah, dengan tinta. Artinya jangan apa namanya jangan tinggalkan tinta kemanapun kau pergi. Jadi selalulah membersamai tinta atau membersamai alat tulis. Ya, fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kebaikan ada pada mihbarah tinta dan orang yang membawa tinta tersebut. Ya, sampai kepada hari kiamat ya. Karena kembali lagi tujuannya apa? Adalah untuk mencatat ilmu, untuk menulis ilmu. Sehingga kemudian kebaikan adalah ada pada orang yang selalu mencatat ilmu, yang mana artinya dia selalu membawa pulpen, membawa alat tulis, dan orang yang membawanya seperti itu adalah orang-orang yang baik nanti sampai kepada hari kiamat. Ya, wa wasasadru syahid wa Husamuddin ya ibnahu Syamsuddin ayah fadha kulla yaumin yasiran minal ilmi wal hikmah fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiran. Suatu ketika ya As-Sadru Syahid Husamuddin pernah memberikan wasiat ya kepada anak beliau yang bernama Syamsuddin ya untuk menghafal setiap hari
ya, sedikit demi sedikit, ya siron minal ilmi, sedikit demi sedikit, minal ilmi wal hikmah, dari ilmu dan hikmah, hafalkan sedikit demi sedikit, ya. Jadi kata sang ayah kepada anaknya, cobalah kamu untuk menghafal itu sedikit demi sedikit saja, gitu ya. Fa innahu yasirun, ya memang itu mungkin terlihat sedikit, gitu ya. Wa an qaribin yakunu katsiran, tapi dalam waktu dekat, dalam arti dalam waktu tidak kita duga-duga nanti akan menjadi banyak, gitu. Jadi dalam hal ini sedikit 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 nanti lama-lama akan menjadi bukit seperti itu. Nah, ini kalau konteksnya kita menabung biasanya, nah sekarang dalam konteks menuntut ilmu. Jadi sedikit kita hafalkan, sedikit kita tulis, lalu kemudian nanti lama kelamaan akan menjadi banyak. Washtara Isam ibnu Yusuf falaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hali, ya fal umru qasir wal ilmu katsir. Nah, diriwayatkan juga bahwasanya seorang bernama Isam bin Yusuf ya pernah sampai membeli pulpen, ya kalaman, pulpen ya, atau tinta atau semua alat alat tulis yang ada saat itu, bidinarin dengan harga 1 dinar, ya tujuannya apa? Lihat tuh bama isma'u fil hal, ya karena kebetulan saat itu dia ingin menuliskan sesuatu yang dia dengarkan. Jadi tidak sengaja dia mendengarkan suatu faedah baru sampai dia harus membeli pulpen saat itu juga, gitu ya, dengan harga 1 dinar seperti itu, ya karena menurutnya fal umru qasir wal ilmu katsir, karena umur itu sangat singkat sementara ilmu itu sangat luas sekali. Jadi kalau seandainya waktu yang singkat ini tidak dimanfaatkan untuk ilmu, ya kapan lagi? Karena ilmu itu saking banyaknya, ya. Bahkan umur kita seumur hidup dihabiskan untuk ilmu pun nggak akan cukup, gitu. Sehingga kemudian selalu dimanfaatkan, ya waktu-waktu yang sekiranya senggang atau waktu-waktu yang sekiranya ada waktu luang, lalu manfaatkan untuk mencari ilmu. Makanya kan masyhur juga ya dalam beberapa apa namanya ungkapan-ungkapan, ya. Jangan mencari waktu luang, karena pada dasarnya waktu luang itu nggak ada, ya. Tapi luangkanlah waktu. Dalam hal ini, ketika kita mungkin tidak sempat untuk, oh saya mau belajar ini di jam segini, 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 segini. Ya sebenarnya nggak perlu sampai ke level itu mungkin bisa. Cuman kalau seandainya di waktu kita mungkin tidak sadar, tetapi tiba-tiba ada suatu faedah baru yang bisa kita dapatkan, nah manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Manfaat dengan sebaik mungkin bagaimana? Kita selalu membawa pulpen, kita tulis apa yang mungkin tidak kita niatkan untuk kita dapatkan saat itu, tapi mungkin saja itu berguna bagi kita. Seperti itu. Fayan bagi alla yudayyi'a al-awqat was sa'at wa yaktamil layali wal khalwat, ya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk tidak buang-buang waktu. Ya, artinya kalau ada waktu yang sekiranya kosong, manfaatkan untuk ilmu. Ya, jangan kemudian hanya mencari istirahat, jangan kemudian hanya berpikir mengenai kapan saatnya untuk beristirahat, ya, menenangkan pikiran segala macam, tidak. Tapi selagi umur yang pendek ini masih ada, manfaatkanlah terus 24 jam untuk hanya menuntut ilmu. Wa yaktamil layali wal khalwat. Ya, bahkan kejarlah, ya, atau ambillah waktu malam sampai kepada waktu sedang menyendiri, gitu ya. Jadi waktu-waktu kita malam hari, ya, jangan digunakan untuk tidur terlalu panjang, gitu ya. Mungkin tidur boleh tapi jangan terlalu panjang. Tapi kurang-kurangilah, ya. Kita banyak mendengar riwayat-riwayat, ya, orang-orang pintar, orang-orang jenius itu tidur malamnya hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang pernah mungkin kita semua dengar, ya, dalam konteks Indonesia, Bapak Habibie itu cuma tidur 4 jam dalam semalam, gitu. Artinya waktu malamnya itu tetap diefektifkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah menuntut ilmu. Itu juga harus kita gunakan juga. Bukan berarti mengurangi tidur malam lalu kemudian kita alihkan kepada perbuatan yang sia-sia juga. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah kita kurangi tidur untuk kemudian waktunya bisa digunakan untuk belajar. Seperti itu. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yang diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Al-lailu tawil, fala tuqasirhu bimanamik, ya. Malam itu panjang, gitu ya, kata beliau, ya. Malam itu sesuatu yang sangat panjang sekali. Maka jangan diringkas dengan tidur. Nah, maksudnya apa? Kalau kita menggunakan waktu malam secara ideal, secara efektif, kita akan merasakan waktu malam itu waktu yang panjang. Gitu ya. Karena kan pada dasarnya hari itu dibagi dua, ya, siang dan malam, 12 jam, 12 jam. Jadi pada dasarnya waktu siang yang panjang, begitupun waktu malam yang panjang. Tapi kalau kita gunakan untuk tidur di awal malam, tiba-tiba kan kita bangun tidur sudah pagi. Nah, waktu yang panjang itu tidak terasa, ya, sehingga kemudian menjadi lebih ringkas, gitu. Makanya waktu yang panjang ini jangan dibuang sia-sia, jangan diringkas hanya dengan tidur kita. Jadi kurang-kurangi tidur, ya, sesuai dengan kebutuhan saja, lalu kemudian kita bisa apa namanya memanfaatkan waktu yang kita kurangi tadi, ya, waktu yang kita ambil dari waktu tidur kita. Ya, bahkan kalau dibicarakan, oh nanti kalau orang kekurangan tidur bagaimana? Sebenarnya kalau kita membaca penelitian-penelitian, ada beberapa riset mengenai tidur. Sebenarnya tidur efektif itu tidak juga tidur yang panjang, gitu ya. Ada tidur itu punya tahapan-tahapan. Artinya kalau kita bisa berhenti dalam satu tahap, dalam 1 jam kita bisa segar, gitu ya. Karena itu kan ketika apa namanya? Ketika kita bahkan mungkin kita bisa tidur 7 jam, 8 jam sehari. Bangun tidur terasa capek. Mungkin kita pernah juga tidur cuma 1 jam, tapi kok rasanya segar setelah itu, gitu. Nah, itu kan berarti ada
fase-fase tidur yang harus kita ketahui gitu. Nah, itu banyak penelitian-penelitian mengenai hal itu, bahwa tidur itu bukan berarti semakin lama tidur semakin fresh gitu, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui ya. Wan naharu mudhi'un fala tukadzifu bi asamik. Siang hari itu adalah suatu yang terang gitu ya. Jadi siang hari itu terang benderang, jangan digelapkan, jangan dikeruhkan siang yang terang benderang itu biasamik dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan. Jadi waktu malam itu panjang, jangan dibuat ringkas dengan tidur. Waktu siang itu terang, jangan dibuat gelap dengan dosa. Wayan bagi ayyartani basyuyukha wa yastafida minhum. Dan mestilah bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil faedah terus-menerus ya, merasa kurang ya. Iltinam itu kan merasa kurang ya, ingin mengambil terus ya. Asyuyukh yang dalam arti ilmunya syuyukh ya, bukan mengambil gurunya tapi yakni ma'il masyuyukh wa yastafida minhum, mengambil faedah dari mereka ya, para masyayikh. Walaysa kullu ma fata yudrak ya. Dan tidak, karena tidak semua yang apa sudah yang telah luput itu bisa didapatkan kembali. Nah, ini kalau dalam bahasa kitanya tidak ada yang namanya kesempatan kedua gitu. Jadi apa yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kita akan hanya meninggalkan penyesalan. Jadi mungkin saya nggak hadir dulu lah majelis hari ini. Saya hadir nanti minggu depan saja gitu ya. Nah, di minggu depan kita akan menyesal nggak akan hadir tidak hadir di majelis sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk hadir di majelis ini, hadir ya selelah apapun tubuh, karena kita belum tentu akan dapatkan kesempatan untuk hadir lagi di majelis ini. Gitu. Jadi ada kesempatan, langsung gunakan. Maksudnya adalah kesempatan belajar, gunakan kesempatan belajar. Jangan kemudian, minggu depan lah, saya seminggu ini mau istirahat dulu. Itu tidak bisa. Tapi manfaatkan dulu. Barangkali tidak akan ada waktu selapang ini nanti di pekan-pekan berikutnya. Ya, kama qala Ustadzuna Syekhul Islam fi masyayikhatihi, ya sebagaimana diriwayatkan ya, dikatakan oleh guru kami, kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau ini, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu ya, wa mastakhrajtuhu. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan dalam apa namanya pengetikan sepertinya ya, istakhrajtuhu gitu ya. Nah, dalam dalam hal ini beliau ingin mengatakan apa ya, jadi guru beliau itu pernah mengatakan ini bukan berarti merendahkan, tapi ini lebih kepada ketawaduan beliau sebenarnya, tapi untuk mengajarkan kita. Kata beliau ya, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu, ya betapa banyak ya guru-guru besar ya, syekh kabir ya, orang-orang alim besar dalam ilmunya maupun dalam kemuliaannya, atau yang aku dapati gitu ya. Aku pernah belajar banyak hal dari banyak guru, kata beliau. Wa mastaqra'tuhu, dan banyak juga yang aku tidak dapat ambil faedah dari mereka ya. Artinya tidak ada banyak kesempatan bagiku untuk kemudian mengambil faedah dari mereka. Dan dalam hal ini ya seperti tadi itu kan, mungkin saja karena waktu yang terlalu singkat sementara ilmu terlalu banyak, atau mungkin ada beberapa kesempatan yang memang beliau bisa untuk manfaatkan belajar tapi beliau tunda di kesempatan berikutnya. Ini kan banyak penafsirannya segala macam. Tapi ini jadi batu loncatan bagi kita. Seorang syekh besar saja yang tentu ilmunya luar biasa, menurut ilmunya sangat semangat setiap hari menurut ilmu, masih merasakan ada kelalaian dalam dirinya, atau mungkin masih merasakan ada kekurangan waktu untuk belajar. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin masih bersantai-santai saja? Ini suatu apa namanya, suatu sindiran buat kita sebenarnya. Jadi ini bukan untuk beliau sebenarnya, tapi untuk kita ini ya. Wa aqulu ala hadzal faut munsyi'an hadzal bait. Nah, lalu beliau gurunya Imam Az-Zarnuji ini pernah mengatakan ya dalam sebuah bait yang menggambarkan ya kelalaian yang pernah beliau lakukan ini, lahafan ala fautit talaqi lahafan ma kullu ma fata wa yafna wa yulfa. Ya. Sungguh apa namanya, aku sangat menyesal ya dengan segala hal yang telah aku lalaikan. Ya, aku sangat menyesal terhadap apa sesuatu yang telah aku lewatkan sebelumnya, dan itu tidak akan pernah aku jumpai kembali. Nah, ini tadi ceritanya mengenai konteks kalau ada kesempatan, ya berarti kita harus kejar saat itu juga. Jangan tunggu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, karena belum tentu itu ada. Nah, sebagaimana penjelasan beliau yang mungkin kembali lagi konteksnya adalah sebenarnya untuk menyindir kita di sini, bukan untuk beliau. Karena seorang ulama ini kadang bentuk ketawaduannya seperti itu. Beliau merasa sangat kurang, ya sangat ini segala macam. Padahal kalau kita melihat beliau itu sangat luar biasa. Ya, qala Ali radhiyallahu taala anhu, Imam Ali pernah berkata, ya memberikan nasihat, idza kunta fi amrin fakun fihi, ya apabila engkau berada dalam suatu urusan ya, fakun fihi gitu ya, maka tetaplah di dalam urusan tersebut ya, fokus dalam urusan tersebut. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala khazan wa qasara, ya cukuplah ketika engkau berpaling ya, atau ketika seseorang itu berpaling dari ilmu Allah ya, akan mendapatkan kehinaan dan kerugian. Ya, jadi artinya kalau kita sedang dalam urusan menuntut ilmu, fokus aja untuk ilmu ya. Kalau kita berpaling ya sudah, berarti nanti yang akan didapatkan adalah kehinaan dan kerugian saja. Wasta'id billahi min hulailan wa nahar, dan
minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang semacam itu. Ya, dalam hal ini kita mencoba apa namanya menghindari kehinaan dan kerugian dalam diri kita dengan berusaha untuk tidak menghindar dari ilmu itu. Ya, ini kan banyak orang yang ketika belajar lagi, sehingga kemudian ilmu itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan ingin dihindari. Padahal justru semakin jauh seseorang dari ilmu, maka akan semakin dekat dirinya dengan kehinaan dan kerugian. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati ya wal madilati fi talabil ilmi. Hendak juga bagi seorang penuntut ilmu itu untuk menanggung beban yang berat ya dan kehinaan dalam menuntut ilmu. Jadi memang dalam proses menuntut ilmu itu ya akan ada beban yang berat, bahkan mungkin akan menghinakan diri kita sendiri seperti itu dalam menuntut ilmu itu. Ya. Dalam hal ini kita menghinakan diri di hadapan guru. Jadi merasa diri kita itu kurang, ya merasa diri kita itu lebih rendah dari guru. Nah, ini kan mungkin berbeda dengan kebanyakan kita yang mungkin ketika melihat guru kita mungkin punya satu dua kekurangan langsung merasa kita ini lebih hebat. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang buruk ya. Itu bukan adab kepada seorang guru yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu ya. Tapi seharusnya kita harus merendahkan diri di hadapan guru ya. Wat tamalluku madmumun ya. Memang merendahkan diri itu hal yang tercela illa fi talabil ilmi kecuali dalam konteks belajar. Nah, itu menjadi wajib deh. Jadi sesuatu yang tercela kemudian menjadi wajib dalam konteks yang berbeda. Ya fa innahu la budda lahu min at-tamalluki lil ustadzi wasyuraka'i wa ghairihim. Karena menjadi keharusan bagi seorang penuntut ilmu itu untuk merendahkan diri di hadapan guru, di hadapan teman. Artinya nggak boleh sombong, ya nggak boleh berlebihan, ya bahkan merasa sederajat pun nggak boleh. Wa ghairihim dan orang-orang lain yang sekiranya dalam konteks menuntut ilmu ya lil istifadati minhum. Untuk apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa dapat faedah dan dapat ilmu dari mereka-mereka ini. Karena ketika kita sudah merasa tinggi, sudah merasa lebih tinggi dari mereka, maka faedah itu akan haram bagi kita. Artinya sudah terhalang, kita sudah ada tabir tinggi. Ya, kesombongan tadi itu kan membuat kita naik ya ke bukit yang tinggi, sehingga kemudian yang di bawah itu akan kesulitan untuk kita dapatkan, ibaratnya seperti itu. Qila al-ilmu izzun la dhilla fihi ya la yudraku illa bidilin la izza fihi. Ilmu itu sesuatu yang mulia ya, tidak ada kehinaan dalam ilmu. Tetapi hanya akan didapatkan oleh seorang yang menghinakan diri, yang tidak merasa dirinya mulia gitu. Jadi kebalikan nih. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, kita harus menghinakan diri ya. Kalau seandainya kita apa namanya meninggikan diri, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang mulia, tapi justru akan mendapatkan kehinaan bagi diri kita. Jadi itu aja rumusnya kata para ulama gitu ya. Wa qala al-qail dalam suatu riwayat pernah ada seseorang yang mengatakan arolaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falastatana lal izzah hatta tuzillaha. Aku melihat pada dirimu itu ada jiwa-jiwa yang bernafsu, yang bersyahwat untuk meraih kemuliaan, kata beliau gitu ya. Jadi beliau melihat seseorang yang kemudian beliau katakan, saya melihat dirimu itu ingin mencari kemuliaan gitu ya. Falastatana lal izzah hatta tuzillaha. Sungguh engkau tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan sampai engkau menghinakan diri. Gitu ya. Jadi caranya ingin memuliakan diri kita adalah dengan menghinakan diri. Ini kan sesuatu yang kontradiktif mungkin. Tapi kalau kita memahami konteksnya dengan benar, insya Allah kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Jadi ilmu itu sesuatu yang mulia didapatkan dengan cara kita menghinakan diri. Ya, kalau kita meninggikan diri kita, justru ilmu tidak akan mendekat kepada kita. Nah, semakin jauh kita dari ilmu, maka semakin dekat kita dengan kehinaan seperti itu. Wallahu a'lam, demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam pembahasan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.